Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap doa-doa kita, setiap pergumulan kita. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari saat ini sebelum jauh kita memulai ibadah kita mau mengambil sikap saat teduh kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh kita selesai. Saat ini kita mau katakan, Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami mau menyembah-Mu di sini. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Saat ini kami mau menyanyikan pujian-pujian kami kepadamu. Mari kita angkat pujian ini. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Kita mau katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Benar ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami yang menaikkan doa-doa syafaat kami, biar Engkau dengar ya Tuhan. Kau boleh tolong kami ya Tuhan, dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita tahu kita punya Tuhan yang mengerti. Terkadang kita merasa tidak ada jalan yang terbuka buat kita. Tidak ada lagi waktu. Bahkan kita mikir terlambat. Tapi kita tahu setiap doa-doa yang kita naikkan, setiap permohonan yang kita mohonkan kepada Tuhan, Dia mengerti setiap pergumulan kita, setiap masalah kita. Dialah Tuhan yang punya jalan. Mari saat ini kita mau naikkan pujian, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia
bisa menjadi nyata. Mari saat ini kita bersama-sama mau menaikkan setiap doa-doa kita. Yang pertama, kita mau bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk nafas yang masih Tuhan berikan kepada kita, kesehatan, keluarga, pekerjaan, serta semuanya yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menaikkan doa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, di mana Engkau masih memberikan kami satu kesempatan ya Tuhan, untuk nafas yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk keluarga ya Tuhan, untuk pekerjaan kami Tuhan, untuk sekolah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya Tuhan yang seperti Engkau, yang masih mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa buat Sinode GKY supaya terus dipakai Tuhan dalam meningkatkan kemajuan pelayanan GKY. Serta doakan supaya para hamba Tuhannya boleh bekerja sama dengan baik. Mari saat ini kita mau buka suara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pada Engkau pada malam hari ini. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk GKY Sinode Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan kami hikmat untuk gereja ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja sama dengan Anda Tuhan selama ini. Engkau pakai pelayan kami. Engkau berkatilah hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada selama ini ya Bapa. Semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami Tuhan selalu berkompak satu dengan yang lain Tuhan. Gereja manapun, bahkan di Sinode ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya, kita mau berdoa buat komisi yang ada di GKY Siantan, yaitu ada komisi anak, komisi remaja, persekutuan pemuda, persekutuan wilayah, supaya dipakai Tuhan untuk menumbuhkan iman jemaat. Dan doakan supaya ke depan setiap komisi dan persekutuan di gereja kita boleh diadakan kembali. Karena kita tahu selama COVID, komisi-komisi dihentikan. Mari kita berdoa supaya COVID ini boleh hilang dan kita boleh bersama-sama untuk berkumpul kembali di setiap komisi-komisi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada Engkau pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan kepada komisi-komisi yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang remaja, pemuda, KU Tuhan. Kami selalu bersyukur walaupun live streaming Tuhan, kami selalu ada ibadat tempat Engkau. Tapi doa Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan Engkau jauhkan kami Tuhan dari corona ini Tuhan. Biarlah kami boleh kembali berkumpul bersama tempat ini Tuhan, untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau pakailah komisi kami Tuhan, dimanapun kami berada selama ini. Kiranya Engkau yang pakai kami, Engkau berkatilah kami, beri kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau. Amin. Kita juga mau berdoa buat jemaat yang sudah lanjut usia, supaya sekalipun mereka belum boleh datang ibadah di gereja, mereka tetap memiliki iman dan rindu datang kepada Tuhan dalam persekutuan mereka secara pribadi. Mari kita berdoa buat mereka yang mungkin rindu untuk datang beribadah, tetapi karena dibatasi,
mereka tidak bisa datang. Kita mau berdoa buat setiap jemaat kita yang lansia ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa pada Engkau untuk jemaat kami Tuhan yang sedang seusia Tuhan. Mungkin selama ini tidak bisa ikut ibadah, tapi kami bersyukur Tuhan mereka boleh mengikuti ibadah lewat streaming ya Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sangat sulit bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk nenek kami, bahkan lansia kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh tetap semangat dan tetap teguh pada Engkau ya Bapa. Engkau berkatilah mereka satu persatu ya Tuhan, di mana mereka berada selama ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka sehat selalu memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Amin. Kita juga mau berdoa buat persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah, supaya Tuhan terus menyertai setiap persiapan yang ada, dan Tuhan pakai setiap penata layanan untuk menjadi berkat dalam pelayanan. Dan kita juga berdoa buat panitia yang telah dibentuk, penata layanan yang telah dibentuk. Biarlah kita berdoa buat mereka, supaya mereka boleh menyatukan hati untuk setiap persiapan-persiapan ini. Kita juga berdoa buat cuaca, agar waktu ibadah Jumat Agung dan Paskah kita diberikan cuaca yang baik, dan juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk persiapan kami Tuhan, Jumat Agung maupun Paskah ya Tuhan. Kiranya Engkau berikanlah kami hikmat untuk pelayan kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau berkati juga panitia yang sudah dibentuk Tuhan selama ini untuk persiapan Jumat Agung bahkan Paskah ya Tuhan. Kiranya kami boleh kerjasama dengan satu tim ini ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal hingga semua akhirnya Tuhan, biarlah semua dengan baik Tuhan. Tuhan, Engkau juga berikan cuaca yang baik, bahkan untuk keamanan juga, sound system, semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah semua dengan baik ya Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita juga mau berdoa buat ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan yang melayani, dan jemaat mempunyai kerinduan datang untuk beribadah. Mari saat ini kita mau berdoa, kita mau buka suara kita untuk hari Minggu nanti. Dan juga mereka yang mungkin masih dalam keadaan tidak sehat, kita juga mau berdoa. Mari saat ini kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa kepada Engkau buat hari Minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan untuk boleh bersama-sama tempat ini Tuhan, memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berikan kami cuaca yang baik untuk hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kami boleh ibadah dengan sukacita, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Tuhan, kami tahu cuaca sangat buruk, tapi Engkau yang suka memberikan kami kekuatan, kesehatan pada saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur pada Engkau. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada selama ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji-Mu dan menyembah-Mu di saat hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Saat ini kita mau datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap pergumulan kita. Mungkin kita belum berani untuk mengatakan
menanyakan kepada hamba Tuhan apa yang mau kita doakan. Tetapi saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau kasih tahu Tuhan, Tuhan, inilah pergumulan kami yang berat ya Tuhan. Kita mau bawanya ke dalam doa, supaya Tuhan boleh jawab, boleh buka jalan. Karena di dalam Tuhan, setiap doa-doa yang kita naikkan, selalu ada jalan yang terbuka buat kita. Mari saat ini kita mau datang secara pribadi untuk Tuhan. Kita mau katakan setiap pergumulan kita. Mari kita berdoa. Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan refnya saja, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengerti. Engkau adalah Allah yang peduli segala kehidupan setiap kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kami untuk berjalan di dalam kesendirian. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan, yang Engkau curahkan kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus boleh tolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita bersama-sama, kita bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan setiap kita untuk boleh beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar dari satu tema, yaitu membagikan pesan kehidupan Anda. Kita akan bersama-sama belajar dari satu perenungan firman Tuhan, dari 1 Yohanes 5, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia akan mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak,
ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, menjadi pembawa pesan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Merupakan sesuatu yang sulit, saudara, menjadi pembawa pesan itu. Karena mereka harus menyampaikan setiap pesan itu dengan baik. Nah, di zaman perang, saudara, menjadi seorang pembawa pesan, taruhannya adalah sebuah nyawa. Karena mereka harus menyampaikan pesan itu secara akurat kepada orang yang akan disampaikan pesannya tersebut. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang ayah dan satu anak. Ayah ini adalah seorang yang baik, saudara. Seorang yang baik, seorang yang disegani, seorang yang dihormati di tengah masyarakat. Dan dia adalah seorang yang berada. Saudara, dari kecil anaknya ini diajarkan oleh seorang ayah ini tentang nilai-nilai kehidupan. Tentang nilai-nilai bagaimana engkau harusnya menjadi seorang manusia. Bagaimana engkau seharusnya menjadi manusia yang bisa menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang bisa membantu orang lain. Saudara, singkat cerita, ayahnya ini karena dia sudah tua, ayahnya ini hendak bermaksud untuk mewariskan seluruh apa yang dia miliki kepada anak yang dia kasihi ini. Sebelum dia mewariskan hal itu, ayahnya berpesan kepada anak ini bahwa anak ini harus pergi membantu penduduk yang ada di desa yang mengalami kesulitan, dan dia harus menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di desa itu, di mana dia juga harus ketika menyelesaikan masalah tersebut, masalah di dalam kehidupan masyarakat tersebut, dia harus juga memberitakan atau mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang telah dia terima dari ayahnya. Nah, saudara, singkat cerita, akhirnya teratasilah masalah yang terjadi di dalam penduduk ini. Teratasi dan semuanya boleh berhasil, di mana anaknya ini akhirnya dia membawa penduduk ini lepas dari masalah yang terjadi pada saat itu, saudara. Dan akhirnya nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh ayahnya kepada anak ini juga menyampaikan itu kepada masyarakat yang ada pada saat itu, sehingga mereka itu bukan hanya mendengarkan ajaran yang diajarkan oleh anak seorang ayah ini, tetapi dia juga menjadi seorang anak yang akhirnya dihormati, yang akhirnya disegani, dan akhirnya dia bisa menjadi teladan di tengah masyarakat yang ada, saudara. Saudara, dari kisah ini itu hendak mengajarkan kepada setiap kita bahwa pesan disampaikan dengan adanya satu tindakan. Itu menjadi sesuatu pesan yang sangat kuat, yang berdampak bagi kehidupan, dibandingkan hanya memberitakan pesan itu melalui perkataan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi setiap kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, Allah telah memberikan sebuah pesan kepada setiap kita. Sebuah pesan kehidupan yang harus kita bagikan, yang harus kita sharekan kepada orang lain, saudara. Nah, setiap kita ketika kita menjadi orang percaya, kita juga memiliki identitas, di mana identitas kita adalah menjadi seorang pembawa pesan berita Allah. Di mana melalui kita, saudara, melalui setiap kita, Allah ingin memakai kita untuk bisa menjadi pembawa berita sukacita di tengah dunia ini. Saudara, Allah ingin memakai setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ingin membawa kita di mana kita bisa berbicara akan kabar sukacita kepada orang lain. Saudara, mungkin di setiap kita merasa bahwa kita tidak memiliki apapun untuk kita bisa lakukan atau untuk bisa kita sampaikan, kita bagikan. Namun saudara, kita juga mungkin juga bisa mendengarkan atau kita memiliki perasaan kita tidak memiliki kemampuan untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan yang harus dibagikan kepada orang lain. Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita memiliki hal demikian, ketika kita menganggap diri kita itu tidak bisa
menganggap diri kita tidak mampu, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sedang beralasan akan panggilan hidup kita sebagai orang percaya, di mana seharusnya tugas dan panggilan kita adalah memberitakan firman Tuhan. Dan ketika kita beralasan dengan hal demikian, saudara, sesungguhnya di situ iblis suka dan terus berusaha membuat setiap kita untuk diam dan tidak melakukan apapun untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa Allah memakai setiap kita untuk membawa orang lain untuk bisa masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes jelas mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi saudara, kesaksian itu sudah ada di dalam diri setiap kita ketika kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kesaksian itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Sesungguhnya pesan apa saudara yang harus kita sampaikan kepada dunia ini ketika kita menjadi seorang pembawa berita akan kerajaan Allah? Apa pesan yang harus kita sampaikan? Pesan apa yang harus kita beritakan kepada setiap mereka? Saudara, pesan yang harus kita beritakan adalah pesan akan Injil. Pesan akan kabar sukacita. Pesan bahwa keselamatan hanya datangnya dari Yesus Kristus. Saudara, sebagai orang Kristen, ada pesan kehidupan yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan. Apa pesan kehidupan, saudara? Pesan kehidupan kita yang harus kita beritakan. Yang pertama, yaitu pesan akan kabar baik atau pesan Injil yang harus kita beritakan. Berita mengenai kabar baik akan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kabar baik ini menunjukkan, saudara, bagaimana Tuhan itu menjadikan orang-orang berdosa ini menjadi orang benar. Kita orang yang berdosa, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mengangkat kita. Tuhan memakai kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Kabar baik itu, saudara, berkaitan bagaimana kita yang seharusnya dimurkai, kita yang seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi kita dianugerahi. Kita yang harusnya mendapatkan kematian, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Saudara, kabar sukacita inilah yang harusnya kita beritakan, yang harusnya kita bagikan kepada orang lain, bahwa Allah sendirilah yang telah mendamaikan dunia ini, mendamaikan kita dengan dirinya. Hanya melalui Dialah maka keselamatan itu bisa terwujud, saudara. Saudara, kabar baik atau Injil adalah karya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, yang meliputi akan kelahiran Yesus yang menebus manusia dari dosa. Kematian Yesus karena dosa-dosa setiap kita manusia yang berdosa. Kebangkitan Yesus untuk membuktikan bahwa Ia hidup dan Dia adalah pemegang dari segala kuasa, dan kenaikan Yesus ke sorga untuk menyediakan satu tempat bagi setiap kita untuk kita memiliki satu sukacita yang kekal bersama-sama dengan Dia, dan kedatangan Dia untuk kembali menjemput umat tebusan Dia, supaya kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan tinggal bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Allah di dalam yang namanya kekekalan. Saudara, kabar baik inilah yang harus kita beritakan. Kabar baik inilah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan ini adalah pesan kehidupan kita. Pesan yang Allah sampaikan kepada setiap kita, di mana kita harus menyampaikan pesan itu kepada orang-orang lain yang mungkin saat ini kita kenal, atau bahkan di dalam anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus. Kita harus sampaikan itu kepada setiap mereka. Saudara, di dalam kehidupan ini, Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia tanpa sebab, tanpa tujuan.
Tuhan menciptakan kita, Tuhan memilih setiap kita, itu ada tujuan, ada sebab, dan Dia juga adalah Tuhan yang mengasihi setiap kita. Saudara, jika manusia itu dianggap penting oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi setiap kita manusia, oleh sebab itu apa yang dianggap penting oleh Tuhan, harusnya itu menjadi sesuatu yang penting, yang harus kita lakukan juga. Karena Tuhan menganggap hal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada 4 alasan. Ada 4 alasan mengapa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus memberitakan akan pesan kabar baik atau Injil kepada orang lain, saudara. Saudara, alasan yang pertama mengapa kita harus memberitakan Injil, karena supaya karya Kristus untuk menyelamatkan manusia melalui kasih karunia Allah dapat didengar oleh setiap orang yang berdosa. Supaya karya Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui kasih karunia-Nya itu dapat didengar dan tersampaikan. Sehingga tidak ada seorang pun, saudara, yang akhirnya binasa karena tidak mendengarkan akan kabar keselamatan yang hanya datangnya di dalam Yesus Kristus. Alasan kedua, mengapa kita harus memberitakan kabar sukacita? Karena Injil merupakan satu rahasia yang perlu untuk dibukakan, dibeberkan, atau dinyatakan kepada umat manusia yang berdosa. Sehingga mereka dapat mengetahui, saudara, dan dapat memahami rahasia yang terdapat di dalam Injil. Saudara, Alkitab dipenuhi dengan pernyataan bahwa Injil merupakan suatu rahasia ilahi, merupakan satu rahasia Allah yang dipercayakan kepada orang-orang yang telah ditebusnya untuk dibukakan atau dinyatakan kepada dunia yang berdosa ini. Jika engkau dan saya adalah orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan panggil menjadi umat kepunyaan Dia, menjadi seorang pembawa pesan ilahi itu, saudara, kita harus memberitakan hal tersebut. Karena kita harus membukakan rahasia itu kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan, mereka bisa menerima, dan mereka bisa mendapatkan yang namanya kehidupan kekal. Alasan yang ketiga, saudara, karena di dalam hikmat dunia manusia tidak mengenal Allah. Oleh sebab itu Injil yang merupakan hikmat Allah itu harus diberitakan. Dalam artinya, saudara, Injil itu harus diuraikan dan disampaikan kepada manusia, sehingga dengan mendengarkan Injil, pikiran dapat dibukakan dalam dirinya, dan ia akhirnya, saudara, dapat mengenal Allah. Saudara, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 21 pernah mengatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi setiap orang yang percaya, yang mendengarkan dan percaya, bahkan dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka mendapatkan yang namanya kesempatan, sukacita, mendapatkan kehidupan di dalam Allah. Alasan yang keempat, saudara. Alasan yang keempat kenapa Injil harus diberitakan. Karena iman yang menyelamatkan orang berdosa itu timbul dari pendengaran akan Injil dan bukan timbul dari perbuatan baik. Saudara, Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, pemberitaan Injil itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena dengan kita memberitakan Injil itu, maka orang lain, orang-orang yang gak percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan bisa mendengarkan, mereka bisa mengetahui, mereka bahkan bisa memahami, saudara, akan maksud dari ini. Saudara, artinya dengan mendengarkan Injil, yaitu firman yang keluar dari mulut Kristus itu sendiri, yang dijelaskan melalui kata-kata oleh penginjil, maka orang berdosa, saudara, dapat beroleh iman yang sejati
di dalam Tuhan. Saudara, inilah pentingnya kita memberitakan yang namanya Injil. Jika kita mengenal di antara kita belum percaya kepada Yesus Kristus, bahkan kita tahu ada orang-orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendoakan mereka. Mari kita bersama-sama melayani mereka. Mari kita bersama-sama dengan kasih membagikan kabar sukacita bahwa hanya dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Saudara, inilah 4 alasan mengapa kita penting untuk memberitakan akan Injil, kabar sukacita. Saudara, yang kedua berkaitan dengan pesan kehidupan setiap kita, yaitu bahwa kita itu orang-orang yang percaya Allah rindu di mana kita menjadi saksi-saksinya, yaitu berita akan kerinduan Allah di mana kita menjadi saksinya. Saudara, hal yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita, berkaitan apa yang kita katakan dan berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Saudara, kerinduan Allah kepada kita bahwa kita orang yang percaya kepada Dia itu adalah menjadi garam, menjadi terang dunia, di mana Tuhan ketika menempatkan setiap kita, memilih kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, Tuhan sesungguhnya memakai orang-orang yang penuh dengan kerinduan, orang-orang yang penuh dengan gairah untuk memperluas kerajaannya. Ia mungkin memberikan kepada setiap kita suatu gairah untuk melayani Dia. Gairah entah di bidang apapun, saudara, demi terlaksananya perluasan kerajaan Allah. Saudara, dalam memperluas kerajaan Allah, itu bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas seorang misionaris, bukan hanya tugas seorang aktivis gereja, bukan hanya tugas para majelis-majelis atau pelayan-pelayan gereja, tetapi di dalam memperluas kerajaan Allah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita perlu mengingat akan identitas kita, siapa kita, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengingat akan identitas kita. Ketika kita memiliki identitas yang yaitu menjadi anak-anak terang, maka kita memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu menerangi kegelapan dunia ini. Di mana kita menerangi hal itu dengan Injil, menerangi hal itu dengan hidup kita yang adalah saksi Injil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah selayaknya kita yang adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, menyinari kegelapan dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam dunia bisnis, biasanya suatu perusahaan itu selalu mempromosikan produk terbaru dari setiap mereka. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan para konsumennya, meyakinkan supaya konsumennya bisa mengambil produk keluaran terbaru yang mereka tawarkan. Dan mereka juga pastinya bersusah payah agar produk mereka dapat dipercaya dan akhirnya dapat dibeli oleh konsumen atau oleh pelanggan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya cerita singkat ini itu menjadi gambaran dari para murid Yesus yang bersaksi dan mempromosikan sosok Yesus sebagai penyelamat bagi semua orang. Kita yang adalah murid Yesus perlu menjadi saksi, perlu mempromosikan Yesus, saudara, kepada dunia ini dengan pemberitaan kabar baik melalui perkataan dan kehidupan sehari-hari kita. Meyakinkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, meyakinkan setiap mereka untuk mereka benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah yang benar-benar datang dari Allah sendiri. Saudara, di dalam surat Yohanes yang pertama dikatakan bahwa para murid Yesus bersaksi atas segala kebenaran berdasarkan pengalaman hidup bersama Yesus.
Jadi pengalaman hidup dia bersama Yesus, saudara, itu mereka saksikan. Sehingga pengalaman kehidupan para murid-murid itu, mereka menjadi saksi dan akhirnya mereka bisa membawa orang-orang percaya kepada Yesus. Bahkan mereka, orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka akhirnya juga bisa membawa orang lain yang belum percaya. Artinya saudara, ada multiplikasi ketika kita percaya kepada Yesus. Ada multiplikasi di mana kita bisa membawa orang lain juga datang kepada Yesus. Saudara, sebagai orang beriman, kita mempunyai tugas yang serupa dengan para murid, yakni mewartakan sukacita kepada semua orang. Kita harus bersaksi di dalam nama Tuhan yang adalah juru selamat kita. Ia telah mempersatukan kita, saudara, dengan Allah melalui kesengsaraannya, melalui kematiannya, dan melalui karya kebangkitannya. Saudara, jika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita adalah pengikut Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, maukah atau sudahkah kita memberitakan pesan Allah yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita bagikan kepada orang lain? Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pengingat bagi setiap kita, bahwa kita memiliki tugas untuk membagikan pesan kehidupan yang telah Allah berikan kepada setiap kita, kepada orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur untuk satu kesempatan. Tuhan, izinkan setiap kami untuk boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah pembelajaran akan firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar saja, tetapi kami boleh meresapinya di dalam kehidupan kami, dan akhirnya kami boleh melakukan akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan terus ingatkan kepada setiap kami, pentingnya kami untuk memberitakan akan kabar sukacita, karena hal itu adalah yang Tuhan tuntut, yang Tuhan mau untuk kami orang-orang yang percaya, di mana kami memberitakan akan kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami bisa menghidupi akan identitas kami sebagai seorang pembawa pesan ilahi. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menghidupi dan kami bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kami untuk kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam kehidupan setiap kami dan kami bisa melakukannya. Tuhan, inilah doa setiap kami, dan sebentar Tuhan kami juga akan mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang terus memberkati kami, dan biarlah berkat yang datangnya dari Allah Tritunggal itu selalu beserta dengan kami dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah doa malam kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Doa malam selesai. Tuhan Yesus memberkati.